Tapi kalau kita bicarain juga kan, Bang Atar nih senior saya lah posisi keadaannya. Ada yang ngaku si tua, dia ingat. Iya. Jadi senior gue. Tapi dalam umur kan Oh iya, lebih agak, senioran abang. agak. Dan abang ini kan salah satu yang melihat benar saat 98. Saya waktu itu masih kelas 6 SD naik ke SMP 1, jadi masih bocil lah. Kalau sebutan sekarang ini masih bocil, masih nggak ngerti apa-apa, masih naik sepeda gitu. Abang kan sudah di posisi itu gitu. Mungkin yang head to head waktu itu dengan tentara dan lain-lain, teman-temannya abang juga. Kondisi saat itu tuh sebenarnya, apalagi abang kan di Trisakti ya. Yes. Jadi abang yang tahu banget tuh kondisi Trisakti saat itu seperti apa dan lain-lain. Apakah benar yang kita melihat, kita kan kalau saya kan generasi millennials nih, atau generasi millennials dan generasi Z kan melihatnya 98 itu untuk menjatuhkan Pak Harto misalnya, keadaan itu. Pada dasarnya gini, pada dasarnya sebetulnya 98 itu Pak Harto udah kelamaan. Oke. Udah kelamaan. Emang Indonesia nggak punya pemimpin lain deh. Lalu banyak keresahan bahwa anak-anak Pak Harto tuh udah mulai masuk ke kabinet. Kalau nggak salah tahun itu menjadi Menteri Sosial ya kalau nggak salah ya. Udah masuk ke kementerian nih, ke kementerian, ke departemen. Terus udah agak terus kok udah banyak yang kehilangan kesempatan. Bukan kehilangan kesempatan lah, nggak kebagian kesempatan gitu kan. Walaupun sebenarnya sewaktu teman-teman gue yang jadi korlap segala macam, karena kan mereka kebetulan gue di bagian logistiknya kan, mereka bagian yang teriak-teriak lah. Gue tinggal nganterin makanan sama minuman sama medis gitu kan. Mereka itu rata-rata adalah anak-anak dari anak-anak bokap itu kerja sama ya keluarga Cendana juga. Jadi gue ketemu gue punya kebiasaan ya. Kalau kita punya tradisi sebelum COVID itu adalah kita itu selalu berkunjung ke rumah keluarga presiden dan wakil presiden. Jadi kalau lo berkunjung ke kerabat kalau lebaran atau Natalan gitu ya, kalau gue berkunjungnya ke sesama presiden gitu. Jadi maksud gue datang ke Bu Umar, gue datang ke Patri Sutrisno gitu kan. Terus nah dulu juga waktu Cendana masih buka rumah juga walaupun Pak Harto sudah nggak ada, itu kita datang karena bagaimanapun juga itu silaturahmi kan mesti dijaga. Dan bukan berarti kita memang berseberangan politik, tapi atau kita berseberangan secara ini ya, tapi ya silaturahmi tetap harus dijaga. Iya, betul. Bung Karno, Bung Hatta sampai akhir tetap bersahabat loh. Walaupun mereka tidak bersama. Kenapa sekarang gampang sekali mengkafir-kafirkan orang? Tidak ada toleransi, gitu kan? Itu heran. Nah, jadi di situ pun juga banyak pas ketemu datang lah. Ya ketemulah dengan mereka para korlap itu. Kalau di sini, lalu di sini juga ya lo tahu siapa gua bilang. Gua mainnya kemari mulu gua bilang. Dan berbeda sama ini di keluarga gua ya, maksud gua kita nggak ada yang maupun dekat sama semua ya, termasuk semua tokoh ya. Bu Mega tuh udah tuh bude gua dan baksonya enak kalau Bu Mega. Itu nasi gorengnya juga enak. Itu datang ke sana tuh loh, wah sini cium Bude apa segala macam begitu, tapi nggak pernah tuh kepengen Bude bagi proyek dong apa segala macam. Oh enggak loh. Harga nama negara tuh lebih tinggi. Nama besar itu lebih. Gua itu kami mendirikan negara ini tanpa pamrih loh. Nggak pengen loh maksudnya kalaupun ditawarin fine, tapi kalau mesti quote unquote minta-minta segala macam, menyodorkan diri gitu ya untuk
Kalau dibutuhkan kita siap. Tapi kalau misalnya minta, enggak deh. Iya. Mendingan nggak usah. Ya mungkin makanya itu juga mungkin yang diajarin sama kita semua ya, bahwa apa yang lakuin mereka nggak ada yang tahu, anak-anaknya bapak lo gitu berjuang segala macam nggak tahu. Iya, kita tahu dari teman-temannya yang menceritakan puncak bapaknya. Betul. Terus paling kalaupun udah kelewat apa dia ngerasa gitu, udah sih paling bokap lo mungkin akan kalau disebut bercandaan gitu, itu kan cuman ini aja. Bokap selalu bilangnya ya papi cuman kebetulan aja dari situ. Iya itu dia. Ngomongnya cuman gitu. Walaupun maksudnya kan sementara kan kita generasi muda pengen tahu loh, what's going on. Betul. Sejarah nggak pernah salah. Sejarah adalah faktual. Betul. Cuman kita tinggal, kenapa kita bisa belajar sejarah ya supaya kita nggak ngulangin kesalahan mereka. Setuju. Makanya tadi yang Bang Atar juga bilang kan banyak juga di sosial media yang beredar kayak di Instagram dan lain-lain. Oh, Bung Karno sama Bung Hatta berseberangan dan lain-lain. Padahal ini ada fun fact menarik bahwa jodohnya Bung Hatta pun yang mengenalkan sebenarnya Bung Karno juga ya. Ya, itu sangat betul. Malah sempat waktu itu jodohnya sempat waktu Bung Karno minta sama, gue nyebutnya Eyang ya, dari Eyang itu adalah nyokapnya nenek. Oke. Ini ngomong sama Eyang terus ibunya Bu Rahmi berarti. Oke. Jadi dia bilang, gue minta Rahmi dong. Kagak. Oke, ini Bung Karno yang bicara ya. Ini di Bung Karno yang bicara ya. Lu bilang kagak. Gila lu. Mana gue cakep banget sih. Oke. Cakep banget dari itu umur 21 itu cakep banget. Iya. Gitu. Ini Bu Rahmi nih ya. Bu Rahmi ya. Kagak, langsung ditolak mentah-mentah. Karena dia tahu Bung Karno itu istrinya sudah, jadi dia punya istri lah intinya. Iya. Ya kan. Udah gitu dia bilang, bukan buat gue. Buat siapa? Buat teman gue, Hatta. Gitu kan, terus dikenalin apa segala macam. Oh, terus ya dulu juga zamannya kan sebenarnya udah kenal juga kan. Kenal, tapi zaman dulu kan di mana gitu yang diajak. Oke. Terus akhirnya jadi gitu. Tapi ayah Bu Rahmi juga sebenarnya kan tokoh pergerakan juga yang dia kan yang sepeda bro, dari itu dari Bandung. Dia juga berarti kan kenal dengan Bung Hatta juga sebenarnya. Iya, cuman dia lebih dekat sama Bung Karno karena kan ya kan pergerakannya di Bandung soalnya ya. Yes. Kan sama Bung Karno. Iya, karena Bung Karno di Bandung juga kan. Gitu. Jadi itu bener ya memang Bung Karno yang mengenalkan. Ya kayak misalnya tiba-tiba ada foto, mereka berdua tangis-tangisan. Kalau pernah sempat ada itu. Yes, ada tulisan Bung Hatta waktu mendatangi Bung Karno terakhir itu ya di Wisma Yaso katanya. Betul sekali. Mereka berdua tangis-tangisan. Mohon maaf nih. Iya. Mereka semua para pendiri bangsa. Iya. Sudah ditempa oleh segala macam. Nggak bakal tuh nangis-tangisan kayak film Korea gitu segala macam. Itu terlalu mendramatisir ya. Nggak gitu ya, mereka sedih ya ketemu teman lama, mungkin kasarnya mereka ada air mata yang jatuh karena ngelihat atau mungkin lah ataupun sampai yang mohon maaf gitu kan. Ya buat zaman sekarang mungkin bisa dimengerti begitu, cuman sebetulnya nggak gitu karena ya memang lo keluar masuk penjara, diasingkan kemana-mana gitu kan, boro-boro, maksudnya ya kayak Bung Karno aja yang punya keluarga, kalau kakek gue kan nggak punya keluarga masih single ya, masih single gitu kan, jadinya ya masuk sini lempar ke Banda Nera dari sempat penjara di Glodok juga ya. Ceritanya adalah karena dia kena malaria di bawah Vendigo. Oke, jadi dipindah ke Banda. Karena Banda ngeri kalau mati nih dia kena jadi internasional kan. Iya. Dan martir juga kan berarti. Itu dia. Kan? Jangan sampai jadi martir kan. Iya, betul. Pindahin lah ke Banda. Tapi sebelum diasingkan juga sempat di penjara di Glodok kan juga itu kan. Itu makanan sehari-hari. Iya. Di Jakarta soalnya pernah di penjara di Glodok juga. Penjara Glodok. Makanya di itu juga ya kalau penjara sih founding father udah kayak kena flu. Iya. Dan hebatnya tuh Bung Hatta sampai bawa buku berpeti-peti ya. Diasingkan aja minta bawa buku. Iya, karena itu hobinya baca. Dan sebetulnya gini ya. Baca itu kadang-kadang
kalau lo baca cerita aja, baca novel misalnya, terus lo baca pertama, terus lo baca kedua, lo kan akan dapat visinya akan berbeda. Ya, dapat beberapa angle lah ya. Iya. Gitu. Apalagi ini ngomongnya soal lo ngomongnya soal tentang apa bisa dibilang filsafat atau pola pikir. Bacaannya kan ya kayak bacaan kan tadi gue bilang pojok kanan pojok kiri mah dibaca semua sama dia. Iya betul. Ya dari situ dia mendapat wawasan yang luas tentang hal itu ya. Sosialis kalau macam baca, mau kapitalis dibaca, kalau sosialis dibaca. Iya. Pojok kanan kiri baca sama, jadi kan dan baca pertama oh iya begini. Iya. Terus betul. Dia nulis. Iya. Dia nulis habis itu dia baca lagi, kayaknya gue pernah baca lagi di mana ya, dicari lagi sama dia referensi. Ya kan sekarang kayak begini. Iya betul. Itu juga yang sebenarnya juga ayah saya pernah bercerita bahwa di Barisan Pelopor dulu kan ada pendidikan tentang nasionalismenya. Nah salah satu yang mengajarkan adalah Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar-Dinata, itu juga pasukan Barisan Pelopor juga gitu. Yang Otto Iskandar-Dinata yang kita tahu juga hilang juga kan akhirnya diculik. Nah, Bung Hatta Otista taunya ya. Iya, kita taunya Otista. Nah, sedangkan Bung Hatta dulu sebagai sanyo penasehat di Barisan Pelopor. Karena kan dulu di Jawa Hokokai. Jadi kantornya pun di Jawa Hokokai. Jadi prosesnya kan panjang nih, Bang. Dan ya ayah saya salah satu yang pernah dididik juga lah oleh Bung Hatta. Kalau kita lihat dan yang juga Barisan Pelopor kan juga yang mengawal Bung Hatta dan Bung Karno waktu itu, karena kan dulu belum ada pasukan, pas pampresnya juga nggak ada kan zaman dulu, jadi yang mengawal itu adalah Barisan Pelopor. Nah ini kan movement pergerakan ini sampai merdeka, lalu proses panjang sampai KMB, konferensi meja bundar Bung Hatta di sana. Lalu juga ada pengakuan dari luar negeri, juga ada salah satu misalnya tokohnya Haji Agus Salim dan bersama tim yang sampai ke Mesir dan lain-lain untuk pengakuan kemerdekaan. Nah kalau dari pandangan Abang, harusnya apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini agar bisa mengembalikan ruh? Karena saya selalu sampaikan bahwa generasi terdahulu itu, generasi Bung Hatta, Bung Karno dan lain-lain, itu mereka bukan hanya terdidik, tapi mereka juga tercerahkan. Karena kalau terdidik tanpa ada tercerahkan, mereka ya cuman mementingkan dirinya sendiri. Tapi karena mereka sudah tercerahkan, mereka bukan hanya untuk kepentingannya mereka, tapi kepentingan suatu bangsa, suatu rakyat yang jumlahnya itu banyak, jutaan, saat itu 50 juta, 70 juta. Nah itu yang mereka perjuangkan. Nah apa sih saran atau masukan dari Abang agar ini teman-teman kita nih yang sekarang lagi masih SMA atau kuliah atau mereka baru masuk kerja, karena ya memang tujuannya mereka kan ke depannya ini bersekolah, berpendidikan, salah satunya untuk mensejahterakan hidupnya mereka juga. Betul. Tapi apa pesan dari Abang yang bisa mereka lakukan untuk sekecil apapun, yuk do something yuk buat bangsa ini? Ada pepatah lama, jangan tanya apa yang bisa negara berikan sama lo, tapi tanya apa yang bisa lo berikan kepada negara. Jadi ya berkontribusilah sama negara. Sesimpel cuman lo nggak bikin rame sosial media, lo nggak usah memperkeruh suasana. Gue tidak mengatakan bahwa social justice warrior itu salah, tidak ya. Cuman kalau mau posting apa-apa, lo mau membela apa-apa, lo komplain dulu datanya. Ngomong pakai data lah, jangan katanya. Terlalu sering fitnah, terlalu sering apa ya, dan kalau kasarnya ada sesuatu yang negatif, coba aja lo tahan aja dulu. Gue tahu itu keresahannya lo, cuman tahan dulu, cari tahu.
banyak baca, cari sejarah. Memang jangan kasih panggung juga buat yang ajaib-ajaib. Iya. Sesimpel kalau lo haters tuh nggak usah. Tapi lo nggak capek ya? Iya. Lo hidup lo penuh dengan kebencian. Cuma modal jempol doang ya? Jempol doang. Terus apa-apa yang salah Bapak Presiden. Iya. Segala macam. Bukan bela pemerintah, tapi yang bela bangsa lah. Iya. Ya, jadi itu yang terutama ya untuk kalau gue begitu, dan maksudnya jangan maulah dipecah-pecah sama ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta yang keras atau yang meresahkan masyarakat. Iya. Kalau gue Islam jadi gue nggak pernah follow ya pendeta, jadi gue nggak pernah tahu. Tapi maksud gue yang gitu-gitulah, cobalah tolong kasih ketenangan. Jangan demi follower dengan demi like dan segala macem. Ya lo karena gampang banget lo ngomong. Bener kayak lidah tidak bertulang. Ntar kalau kena minta maaf. Tapi impactnya modal materai ya. Impactnya udah gila lo. Iya. Betul. Lo ngomong salah. Gua denger, gua terus gua sebarin ke anak gua. Anak gua pasti percaya kenapa yang ngomong gua. Gua pasti percaya kenapa yang ngomong elu. Iya. Betul. Iya. Lo minta maaf. Oh iya. Wah, Cokro ngomong minta maaf ya, berarti dia salah. Tapi gua nggak akan bilang, Cokro tuh salah lo sama anak gua. Udah lupa gua ngomong apa sama anak gua. Iya, betul. Anak gua percaya bahwa apa yang omongan lo yang salah itu benar. Dia ngomong ke teman-temannya lagi. Wah gila tuh. Iya. Ya jempol agak-agak mesti diiniin lah. Walaupun gua tahu sih sana papan gibah itu kebutuhan pokok. Cuman ya tolonglah diiniin, kasihan. Iya. Jangan bikin tambah keruh lah. Kita tuh udah, gua sih secara pribadi gua butuh Indonesia yang bukan kembali ke zaman yang dulu, tidak. Teman maksud gua Indonesia yang tenang tuh gue kangen. Iya. Semua tuh gue berteman sama lo nggak peduli sukunya apa, agamanya apa. Ya makanya itu kan Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya itu. Betul. Ya itu sudah mulai hilang ya, sudah. Sangat. Sekarang gini, lo dari Jawa, gue dari Sumatera Barat. Kalau dulu gue ngatain lo, Jawa, nggak masalah, ngatain gue Padang, nggak masalah. Sekarang ribut kita gitu loh. Lah, suruh minta maaf Lah gue menghina-hina kasar gini. Gue mengatakan diri misalnya, gue bilang Padang bengkok gitu misalnya kasarnya gitu, zaman dulu suka ada gitu kan. Itu gue bisa, wah lo kok bilang gitu? Lah gue ini kan orang Padang juga, gue orang Sumatera Barat juga gitu loh. Maksud gue ya nggak usah ada tendensi gila-gilaan apa-apaan. Sekarang kan beda loh. Iya. Apa yang lama-lama mesti diiniin. Aduh ya Allah. Iya, betul. Iya. Jadi memang sekarang anak-anak muda harus menjaga jarinya juga. Dan pikirannya juga harus lebih tenang untuk menilai sesuatu gitu. Dan pikirannya terbuka dan jangan mau. Maksud gue jangan mau dibodohi lah. Karena yang kemudian orang kita ya dari zaman dulu sih, yang rusak bangsa kita ya bangsa kita sendiri. Ya Kenil yang jadi tadi kan cerita, anggotanya siapa? Tetangga bapak lo. Iya. Orang Jawa banyak yang Kenil. Makanya itu juga ada statement yang salah kalau Kenil itu orang-orang Ambon, nggak juga. Tidak. Orang Jawa banyak, bukan hanya orang dari timur saja gitu, tapi orang-orang Jawa juga mereka banyak. Kelihatan karena bentuknya beda. Iya. Hitam, lebih hitam, muka lebih beda, segala macam. Itu Ambon. Ya gitulah. Iya, betul. Iya. Orang yang belain bangsa kita juga dulu orang itu kok. Maksud gue yang datang ke kakek gua. Iya. Ya kan Sumpah Pemuda aja Yohanes Lemena dari Ambon. Itu dia. Jangan pernah lupakan. Oke. Thank you banget Bang. Sip, buat waktunya datang di Rumah Merah Putih Podcast. Thank you juga. Semoga kita berdoa ke depannya generasi muda nih harus lebih semangat lagi
do something buat bangsa kita. Ya, Pancasila dipelajarin, jangan cuma di foto ya. Iya. Saya bangga sebagai Pancasila gitu kan. Tapi nggak pernah baca notulennya. Harus ikut Garuda ya bang, berarti ya. Cakep masuk Marco, luar biasa loh dia. Thank you banget bang buat hari ini. Terima kasih di Merah Putih Podcast. Thank you.